Ini revolusioner sekali dari Sony ini. Pembacanya langsung, jadi sensor itu langsung dari ujung ke ujung langsung ceplak gitu. Itu ada hal yang sangat revolusioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wartono di channel Wartono Moto. Oke, kali ini kita berjumpa lagi di Shoot News. Ini ada info yang cukup menggemparkan dan revolusioner dari Sony, yaitu Sony baru saja meluncurkan produk yang terbilang sangat revolusioner, yaitu kemarin ya tanggal 7 November 2023 mengumumkan sebenarnya ada dua produk. Yang pertama diumumkan adalah Sony Alpha 9 Mark III, dan yang satunya ada lensa 300 mm f2.8 G Master. Kita ke Sony A9 Mark III-nya dulu ya, karena di sini benar-benar membawa hal yang revolusioner, yaitu dia membawa global shutter atau ranah global pertama di dunia untuk kamera digital interchangeable lens atau lensa yang dapat dikandil full frame. Ini pertama kali di dunia, karena biasanya untuk ranah global ini di beberapa kamera sinema ya, seperti di kamera yang biasa dipakai di Hollywood itu ya, kayak Alexa. Nah, itu kamera sinema. Nah, ini pertama kali di dunia menggunakan global shutter untuk kamera full frame digital di Sony ini. Apa sih efek dari penggunaan global shutter? Nah, ini memberikan dampak yang sangat luar biasa ya, karena secara umum kamera digital ya, selain Sony A9 Mark III ini tentunya kamera-kamera digital pasaran ya, selain A9 Mark III ini ya, gampangannya seperti itu ya, itu menggunakan rolling shutter. Jadi pembacaan di sensornya itu dia berurutan, satu baris dari atas ke bawah, sehingga tentunya ada efek perbedaan gambar, perbedaan pengambilan gambar, waktu pengambilan gambar. Nah, sebenarnya hal ini tidak masalah selama gambar yang kita ambil itu diem. Nah, gambarnya diem. Nah, tapi kalau gambarnya bergerak cepat atau melebihi kecepatan dari shutternya ini, rolling shutter pembacaan sensornya ini, nah, dia akan mengakibatkan efek itu efek jello, atau efek kalau di video itu namanya jello ya, atau nanti kalau pakai flash itu juga karena kecepatan flash kan lebih tinggi ya daripada kecepatan dari pembacaan shutternya itu. Nah, itu dia akan mengakibatkan ada garis semacam garis horizontal yang ada di hasil fotonya itu. Nah, namun dengan global shutter, kalau global shutter itu pembacanya langsung, jadi seluruh sensor itu langsung memberikan ke sensor langsung. Jadi dari atas ke bawah, dari ujung ke ujung langsung ceplak gitu. Sehingga kecepatannya pun akan luar biasa. Bahkan efek-efek seperti tadi jello di kamera, atau efek rolling shutter yang membuat gambar itu agak miring, jadi miring, jadi seperti baling-baling, itu juga jadi nggak lurus baling-balingnya, jadi miring, melengkung. Nah, efek-efek seperti itu tidak ada lagi, karena pengambilannya full langsung jedes itu, langsung satu sensor langsung diambil semua gambarnya, tidak dari atas ke bawah, tidak ada efek-efek rolling shutter. Itu adalah hal yang sangat besar untuk di kamera full frame digital ini ya. Seperti kita ketahui kalau di Sony atau di merek sebelah ya, di Nikon, Nikon Z9 kemarin juga, atau Z8 ya, itu juga memberikan kecepatan yang tinggi sebenarnya ya, bisa sampai 120 fps juga. Yang Sony A9 Mark III ini juga bisa sampai 120 fps. Tapi bedanya kalau di Nikon
Z9 atau Z8, nah itu dia masih ada efek rolling shutternya. Walaupun udah kecepatannya rolling shutter itu tercepat di dunia, untuk kecepatan rolling shutternya ya N9 itu termasuk yang tercepat, sehingga meminimalkan efek seperti itu, tapi tetap aja namanya kecepatan rolling shutternya itu tidak melampaui kecepatan cahaya. Nah, sehingga ya tetap aja kalah dengan efek, terutama kalau pengambilan gambarnya cepat ya, misalnya gambar bergerak yang cepat atau kita menggerakkan kamera dengan terlalu cepat, nah seperti itu akan tetap ada. Atau kita pakai flash, efek yang garis horizontal itu juga akan tetap ada di Nikon Z9 atau Z8. Nah, dan kalau di ini udah tidak ada efek seperti itu ya, karena menggunakan global shutter itu. Jadi revolusionernya untuk Sony A9 Mark III ini di penggunaan ranah global, jadi tidak menggunakan rolling shutter lagi, tidak menggunakan rolling shutter, tapi menggunakan global shutter atau ranah global. Nah, itu ada hal yang sangat revolusioner. Dan selain itu ya juga teknologi-teknologi sebelumnya dari Sony itu istilahnya disematkan juga ke A9 Mark III ini ya, E9 Mark III ya, atau A9 Mark III ini, seperti penggunaan LCD-nya ya, LCD-nya itu sudah seperti di A7R Mark V yang terbaru, yang bisa tilt, bisa vari angle juga. Nah, itu sangat diminati oleh hampir semua kalangan, itu bisa menerimanya karena opsinya banyak, bisa untuk dari tilt up aja, mau selfie seperti itu juga bisa. Jadi semuanya itu banyak opsinya. Itu LCD-nya. Kemudian ini juga sudah bisa 120 fps juga ya, seperti Nikon Z9 atau Z8 tadi. Dan ini untuk A9 Mark III itu tanpa kehilangan kualitasnya, termasuk autofocus, termasuk dynamic range dan lain-lainnya. Bahkan itu di RAW 120 fps itu RAW file. Dan jika mau pakai oversampling ke dari 6K atau 6K lah, itu diturunkan ya, bisa 60 fps, tapi itu masih full semua, full resolusi semua. Itu sangat luar biasa sekali ya. Tentunya ya sesekali juga kita tentu nggak akan menggunakan 120 fps itu di semua keadaan. Lah di sini ada opsi yang menarik juga, karena ada tambahan tombol shortcut lagi di sebelah lensa. Nah, ini mirip-mirip Nikon ini ya. Nikon itu udah lama dia pakai tombol shortcut itu di sebelah lensa ya, kayak di Z9, Z8 atau yang lainnya itu udah banyak, termasuk Z50 itu juga ada ya di sebelah lensa. Nah, ini di Sony A9 Mark III ini ada, yaitu C5. Dan sebenarnya ini shortcutnya juga bisa dipakai untuk berbagai macam keadaan ya, mau diubah-ubah juga bisa. Cuma untuk defaultnya itu untuk burst. Jadi misalnya kalian mengatur untuk set secara umum, burstnya itu kita cukup butuh burst 20 fps saja atau cukup 8 fps saja. Nah, tapi kalian men-setting untuk burst maksimalnya itu pakai tombol yang C5 itu tadi. Jadi kalau mau butuh yang 120 fps, nah tinggal pencet itu sambil pencet shutter, atau pencet yang C5 nya itu kemudian shutter. Nah, nanti istilahnya burst ya, dia sampai 120 fps. Jadi ini sangat menarik sekali karena ya benar-benar fungsional ya, dan cocok lah. Kemudian dari segi ergonomisnya, pegangannya itu juga ditingkatkan jadi lebih mantap, lebih nyaman. Nah, katanya sih, saya sih belum pegang aslinya ya, semoga sebentar lagi atau dalam waktu dekat atau nanti kalau launching di Indonesia, nah itu bisa ikutan lagi ya untuk Sony A9 Mark III ini ya. Karena sebelumnya kemarin ya alhamdulillah saya juga diundang untuk launching A7C Mark II dan A7R
A7R, A7CR. Nah, itu kemarin juga saya diundang Sony Indonesia. Nah, semoga saja nanti kalau peluncuran A9 Mark III ini atau E9 Mark III ini ya, saya juga diundang oleh Sony Indonesia ya. Semoga saja sehingga bisa merasakan dan bisa mencobanya dengan lebih mantap. Ya, walaupun nanti juga saya harus ya perlu invest lah untuk beli memorinya ya, karena untuk memorinya ini dia bervariasi ya, bisa memakai 2 slot CF Express atau bisa juga pakai SD card ya, HS2 ya, itu juga bisa. Jadi bisa banyak opsi, dan di sini untuk opsi-opsi yang lain seperti dia udah ada HDMI full di tombolnya, ada colokannya itu macam-macam, udah ada HDMI full juga ada, mendukung untuk Ethernet juga ada, LAN ya, udah ada colokan LAN-nya, untuk Ethernet juga ada, terus Type C tentu ada, bahkan micro USB itu ada, dan ya earphone jack maupun mic jack juga ada ya, audio jack itu udah komplit semua. Nah, jadi ini sangat membantu sekali. Begitu ya, jadi emang ini revolusioner sekali dari Sony ini, dan kemungkinan nanti juga teknologi ini akan dibawa ke produk-produk Sony yang setelahnya. Nanti biasanya akan muncul juga yang lebih murahnya tapi dengan teknologi yang terakhir dibawa ya, termasuk A9 Mark III ini juga dia membawa teknologi AI, pengenalan subjek AI ya yang ada di produk-produk sebelumnya. Nah, jadi ini udah istilahnya produk terbarunya dengan fitur terbarunya yaitu global shutter. Nah, dan fitur-fitur yang lainnya itu udah hampir semua ya ada semua di A9 Mark III ini. Dan ini cuma untuk resolusinya emang ini 24 megapiksel. Nah, ini sudah sangat cukup sekali untuk kebutuhan videografi maupun fotografi seperti itu. Kemudian untuk produk satunya yang di launching di 7 November juga, yaitu lensa ya, lensa tele 300 mm f2.8 G Master, dan ini juga termasuk revolusioner karena dia paling ringan ya, paling ringan di dunia untuk sekelasnya. Jadi sekelas 300 mm, nah ini yang paling ringan ya ini saat ini ya, dia nggak nyampe 1,5 kilo, cuma 1,47 insya Allah gram beratnya ya. Jadi sangat ringan untuk di kelas 300 mm ya. Nah, ini termasuk sangat ringan untuk lensa sport, lensa fotografi sport seperti itu ya. Lensa fix 300 mm. Nah, ini adalah yang paling ringan di dunia saat ini ya, dengan teknologi-teknologi yang sudah terbaru. Nah, sudah terbaru semua. Jadi ya bisa ada pengaturan untuk APS-C, full frame juga bisa. Kemudian filternya ada internal dan ukurannya 40,5 mili. Kemudian ini juga kalau menggunakan teleconverter juga bisa diperpanjang 1,4 sampai 2 kali telenya. Nah, itu juga ada opsinya. Dan kemampuan bokehnya tentunya udah mantap sekali, ketajamannya wah pokoknya jos lah. Nah, ini harganya berapa? Nah, harganya ini mirip-mirip sebenarnya ya. Ini harga kalau di US sana ya, harga di US ya sekitar $6.000. Mulai dari A9 Mark III tadi juga sekitar $6.000. Kalau lensanya 300 mm f2.8 G Master itu juga $6.000. Jadi semuanya total $12.000. Nah, silahkan itu kalau di sana ya, itu pun masih pre-order, apalagi yang Sony A9 Mark III. Nah, itu kemungkinan masih cukup lama karena di Amerikanya sendiri atau di globalnya sendiri itu juga mungkin masih tahun depan itu ya baru bisa dibeli ya. Nah, apalagi nanti di Indonesia kemungkinan ya akan ada selisih jarak, tapi di situ sudah ada pre-release-nya, jadi ya udah ketahuan. Bahkan kemarin kalau di pre-release-nya itu untuk kecepatan shutter speed-nya itu juga masih dibatasi di 1/16.000, padahal di kemampuan aslinya itu bisa sampai 1/80.000 shutter speed-nya. Luar biasa, itu udah
untuk flash, fotografer profesional itu udah sinkronisasi flashnya itu udah pakai flash, kecepatannya sama, mantap pokoknya ya, luar biasa. Oke, mungkin sekilas saja dari saya ya, namanya juga Short News ya, sekilas saja. Nah, semoga nanti kapan-kapan bisa pegang kedua produk ini ya, A9 Mark III dan lensanya 300 mm f2.8 G Master. Artinya pas launchingnya nanti di Indonesia, semoga saya diundang lagi oleh Sony Indonesia sehingga bisa mencoba kamera terbaru A9 Mark III dan lensanya 300 mm f2.8 G Master ini. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.